Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir tentang pengenalan akan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita akan bersama. Amin, amin. Iya, Efesus 4 ayat yang ke-32 firman Tuhan berkata begini saudara. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, ya, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman ini berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Ya, tetapi jangan bermesra-mesraan. Apalagi kalau berlawanan jenis. Tapi saya kayaknya lihat di Malang ini jarang yang berselingkuh ya. Ya. Banyak atau sedikit? Ya, kok tertawa lagi loh. Memang orang Malang begitu ya. Kalau ditanya tidak ada jawaban malah tertawa ya. Di sini ada kasus perselingkuhan nggak di gereja? Nggak ada ya? Nggak ada yang ketahuan. Ya, saudara, ya ayat ini bilang kita harus ramah ya dengan penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Soalnya yang namanya dosa itu sekarang itu ya nggak main-main saudara. Ya, kita harus saling mengasihi tetapi dalam Kristus. Saya percaya semua ini bisa terwujud saudara kalau kita ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Mau setua apapun orang, kalau di dalamnya tidak ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka itu akan menjadi sia-sia. Kekristenan itu tidak pernah diukur dari berapa tuanya kita. Karena menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Katakan. Saudara mengerti ya kata-kata ini? Menjadi tua itu kan pasti, semua orang pasti jadi tua. Tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan kita. Makanya banyak orang sudah tua, suami saya itu bu, tua bu. Tapi kelakuannya kayak anak-anak. Dikit-dikit ngambek, kalau ditegur marah, nggak ada tanggung jawab di rumah, ya nggak pernah perhatikan keluarga, ya padahal sudah tua loh. Jadi menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Sebaliknya saudara, walaupun seorang itu masih muda umurnya, tapi kalau dia berjumpa Yesus, dia menjadi dewasa di dalam rohani, maka itu akan menjadi berbeda. Walaupun muda, penuh tanggung jawab. Saya masih menjumpai di gereja-gereja itu orang tua-tua tapi pikirannya masih anak-anak. Karena gak berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Padahal ke gereja tiap hari Minggu. Makanya saya banyak konselingin orang, suami saya itu bu, tiap minggu tuh ke gereja bu. Tapi kelakuannya lebih setan dari setan. Tapi di sini tidak ada. Tidak ada yang bertobat, ya jangan sampai loh saudara. Nah kita akan membaca, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak baca pasal ini, ya mulai dari Efesus 4 ayat yang ke-17. Bagaimana supaya kita bisa mengambalkan ini, menebarkan pesona kasih Kristus. Dunia ini sedang menantikan ada suratan yang terbuka, yang menjadi role model, yang menjadi contoh di tengah dunia yang semakin gelap. Nah bagaimana bisa melakukan semuanya itu mari kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-17 saudara.
Kita harus menjadi manusia yang baru. Firman ini berkata ayat yang ke-17 kita baca bersama, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bagaimana kita bisa mengamalkan tema malam ini adalah menebarkan pesona Kristus. Yang pertama, mari kita ini jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Banyak orang berkata mengenal Tuhan. Tapi dalam prakteknya itu sebenarnya mereka belum mengenal Tuhan. Percaya Tuhan itu berbeda dengan mengenal Tuhan. Percaya saja tidak cukup, kita perlu mengenal, ya. Karena kalau kita mengenal itu berbeda, saudara. Kita masuk lebih dalam dan pengenalan itu sangat didasarkan kepada sebuah hubungan. Siapa yang mengenal suami saya, saudara? Yang paling tahu suami saya itu ya saya. Karena saya istrinya. Setiap hari saya bertemu dengan dia. Setiap hari saya bergaul dengan suami saya. Nah, yang paling mengenal saya siapa, saudara? Suami saya. Selain Tuhan tentunya. Nah, bahaya itu kalau istri kita itu kita tidak mengenal istri kita, malah suami tetangga lebih mengenal istri kita, itu bahaya. Ya, kenapa kita bisa masuk dalam pengenalan? Saya kenal suami saya. Waktu kami pertama menikah, dia kalau mau minta kopi masih ngomong, "Say, kopi boleh." Iya, kalau dia minta saya beri. Tapi lama-lama setelah kami bergaul, dia garuk-garuk kepala gini, saya udah tahu dia mau ngopi. Ya, dia gerak sedikit saya sudah tahu, "Say, kenapa lapar?" "Kok tahu?" "Ya, saya tahu bahasa tubuhmu." Dia garuk kepala, "Say, kopi?" "Kok tahu?" "Iya, saya tahu." Karena kami sudah saling mengenal lama. Apalagi wanita harusnya lebih peka terhadap suami. Ya, saya tahu dia begini, dia gini, oh dia mau ini, dia mau ngopi, dia gini. Tapi kadang saya sudah gini, dia enggak ngerti, saudara. Tapi enggak apa-apa, enggak usah alay lebay. Memang kita ini wanita diciptakan sebagai jadi kita itu penolong lebih kuat daripada yang ditolong. Ibu-ibu langsung semangat bilang, iya, laki-laki itu kelihatannya saja perkasa, padahal mereka makhluk yang lemah. Yang perlu Jadi bapak-bapak jangan sombong. Engkau memerlukan istri di sampingmu. Sebab yang ngomong Tuhan, tidak bagi kalau wanita laki-laki itu seorang diri. Aku akan memberikan dia seorang penolong. Ya. Pengenalan itu didasarkan oleh sebuah hubungan. Semakin dalam hubungan dibangun, maka semakin kenal kita. Jangan kita hidup menurut lagi pikiran-pikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu nomor satu, terlihat dari apa? Pikirannya itu sia-sia. Makanya firman Tuhan berkata, ya, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Seseorang itu bisa berubah waktu pikirannya itu diubah. Apa yang bisa mengubah pikiran kita? Gak ada lain selain firman Tuhan. Makanya isi hidup kita dengan firman supaya pikiran ini gak sia-sia. Makanya Rasul Paulus bilang, dulu sebelum aku mengenal Yesus, aku melakukan hal-hal yang merupakan kebanggaan. Tetapi setelah aku mengenal Kristus, aku meninggalkan semuanya itu. Bahkan dulu apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia dari segala-galanya. Saya dulu sebelum bertobat terima Yesus, saudara, saya melakukan hal-hal yang nggak penting, bahkan itu dosa, dan saya menganggap itu kebanggaan. Tapi saya ya bangga, orang dunia itu berdosa bangga loh. Orang dunia itu selingkuh bangga loh.
Padahal kalau kita di dalam Tuhan, kita tahu itu adalah hal yang menyakiti Tuhan, itu hal yang bodoh. Tapi bagi orang dunia itu kebanggaan. Ya, ada orang dunia yang kalau merokok itu dia bangga, dipikir jantan. Kalau dia mabuk itu bangga, saudara. Ini orang-orang yang pikirannya masih sia-sia, tidak mengerti kebenaran. Setelah kita mengenal Yesus, Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Kenapa? Karena pengenalan akan Yesus Tuhanku itu lebih mulia dari segala-galanya. Dulu saya sebelum kenal Yesus nyanyi di tempat dugem, saya pergi melakukan hal-hal yang tidak berkenan, itu saya pikir tuh bangga, saudara. Sekarang malu. Ya, sebelum bertobat dulu saya pelatih senam aerobik, saudara. Makanya gayanya begini nih. Ya. Tapi saudara, ya dulu saudara bisa bayangkan pelatih senam aerobik kalau pakai itu seksi bajunya karena bangga, itu bangga dulu. Sekarang setelah Tuhan ubahkan pemikirannya, nggak sia-sia lagi, malu kalau pakai baju yang seksi. Jadi kalau ada orang datang ke gereja pakai baju seksi-seksi itu berarti pikirannya masih tumpul. Ya, Alkitab berkata jangan lagi engkau hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18 berkata, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Pengertiannya itu gelap. Mengerikan, saudara, ya. Tuhan bilang, kalau terang yang ada padamu saja gelap, bagaimana dengan kegelapan yang ada padamu? Orang kalau nggak hidup dalam Tuhan, pengertiannya itu gelap, pikirannya gelap. Makanya saya bilang banyak orang Kristen yang lebih setan dari, ya, udah tahu selingkuh, berzina. Ditanya, kamu kenapa selingkuh? Gara-gara setan, Bu. Setan bilang, kasihan deh lu. Yang enak lu, yang sial gua. Apa-apa salahin setan. Ya, belum tentu apa-apa itu setan yang salah, saudara. Ya, beda antara daging dan setan itu berbeda. Ya, Alkitab bilang Galatia pasal 5 itu keinginan daging telah nyata. Apa itu keinginan daging? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, perseteruan, perpecahan, pemecah belah. Itu semua ada di dalam daging kita. Dan barang siapa yang melakukan hal-hal daging ini, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu daging, bukan setan. Jadi hati-hati. Kita harus bisa menekan kedagingan kita. Jangan pikiran kita menjadi gelap serta hidup kita jauh dari persekutuan dengan Allah. Saudara, apa yang dimaksud hidup kita ini jauh? Banyak orang merasa ke hari Minggu dia masih ke gereja, bahkan melayani Tuhan. Tapi kalau engkau hidup di dalam dosa, hidupmu terpisah dari Allah. Kenapa? Karena dosa itu membuat manusia terpisah dari Tuhan. Kalau hari ini mungkin engkau pelayanan di gereja, tapi kalau engkau masih hidup dalam dosa, maka engkau hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Tapi saya Kristen, Bu, nggak peduli. Tapi saya melayani Tuhan, tidak peduli. Kalau engkau hidup dalam dosa, engkau terpisah dari Tuhan. Ayat 19 berkata, kita baca, karena itu saudara, ayat 19 bilang perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Orang kalau pikirannya itu saudara sia-sia, pengertiannya gelap, maka perasaannya menjadi tumpul, nggak peka sama Tuhan. Enggak ada kepekaan sama Tuhan, bahkan sudah melakukan dosa. Orang-orang itu ya saudara, kadang engkau masih hidup dalam kepahitan, engkau membenci orang lain. Ya, engkau tidak peka dengan Tuhan. Itu yang dibilang perasaanmu tumpul. Harusnya kita ketika bergaul dengan Tuhan, maka kita punya kepekaan. Kita marah sama orang aja, itu alarmnya di hati bunyi.
Nit, kamu tidak boleh marah. Sehingga kita nggak sejahtera. Lalu kita berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku melepaskan pengampunan buat dia. Aku tidak mau hidup terpisah dari Tuhan. Orang yang memiliki pikiran yang peka dengan Tuhan tidak tumpul. Kita melakukan hidup ini dalam perkenanan Tuhan sehingga tiap jam, tiap menit, tiap detik itu ada pertobatan. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Yang berkata kita nggak perlu bertobat lagi. Karena Tuhan sudah mati bagi dosa kita. Siapa yang ngomong kita nggak perlu bertobat. Setiap jam, setiap menit, setiap detik kita harus bertobat. Dalam perkataan, perbuatan, dalam hati kita, bahkan dalam pikiran kita. Tiap hari kita harus bertobat. Tuhan ampuni aku Tuhan, kuduskan hidupku. Jangan sampai kita akhirnya, kenapa orang menjadi tumpul saudara. Awalnya jatuh, terus dibiarkan lagi. Saya mau kasih contoh. Ya saudara, orang kalau hidup dalam Tuhan, dia masih bisa berdosa enggak menurut saudara? Orang yang hidup dalam Tuhan masih bisa berdosa? Saudara bisa jatuh dalam dosa? Saudara masih bisa berselingkuh? Pendeta bisa nggak selingkuh? Kok lebih kenceng ngomongin pendeta ya? Ditanya saudara bisa selingkuh? Bisa. Pendeta bisa. Kayaknya ada sesuatu ya. Tidak ada seorang pun dari kita yang kebal terhadap dosa. Tapi kita harus mengerti cara kerjanya dosa itu dalam hidup kita. Kenapa orang bisa jatuh dalam perselingkuhan? Awalnya dia merasa itu biasa saudara. Apalagi dalam hidup ini saya mau bilang, kita hidup ikut Tuhan, kita hidup dalam kekudusan, kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak bisa terikat dengan dosa. Itu bedanya. Orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, jatuh bisa, terikat no. Kenapa? Karena pikiran kita nggak tumpul. Perasaan seseorang yang dekat dengan Tuhan itu tidak tumpul. Makanya saya nggak terima kalau ada orang bilang gini, iya Bu itu pendeta selingkuh. Maklum Bu, pendeta juga kan manusia, dia jatuh. Itu bukan jatuh, itu doyan. Itu mau, itu terikat. Orang selingkuh itu tidak satu hari jadi. Ada orang ketemu langsung main mata, selingkuh yuk. Begitu? Enggak. Dosa kejatuhan itu apa? Marah, itu jatuh. Lalu kita bertobat, Tuhan ampuni aku itu enggak pengen marah loh. Tapi kenapa aku marah? Apalagi dosa kejatuhan ya. Nonton film porno, enggak usah angkat tangan. Itu bisa kejatuhan. Karena kenapa saudara? Hari ini handphone ini di tangan kita bisa kita pakai untuk hal yang positif. Tapi handphone ini juga bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Jangan sampai pikiranmu jadi tumpul. Ada orang-orang yang hidup dalam kepahitan berkepanjangan. Sampai tiap kali ingat orang yang dipahiti itu bisa loh badannya gemeter, jengkel. Kalau kita punya kepekaan sedikit aja kita jengkel orang ini kayak gini-gini. Lalu Roh Kudus perasaan kita nggak tumpul. Kita punya kepekaan, Roh Kudus ngomong kamu nggak boleh loh benci sama orang itu. Tuhan ampuni aku Tuhan, dalam nama Yesus aku lepaskan pengampunan. Walaupun aku ini sakit tapi itu namanya pikiran perasaan kita tuh nggak tumpul. Tapi orang kalau pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, maka perasaan mereka tumpul. Sehingga mereka akan terus mengerjakan dengan serakah segala macam dosa. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kita bukan demikian. Kenapa? Karena kita telah belajar mengenal Kristus. Tapi jemaat Isa Al-Masih Malang tidak demikian. Kenapa? Karena engkau telah belajar mengenal Kristus. Makanya saudara belajar untuk mengenal Kristus. Kita punya Alkitab.
Firman Tuhan bilang, bukankah dari kecil ada Alkitab firman Tuhan yang sudah diberikan kepadamu? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah dalam firman ini bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar orang dalam kebenaran, untuk mendidik kita, untuk mengubah kelakuan. Yang saya bingung, ada orang 73 tahun jadi Kristen tapi kelakuan tidak berubah. Ini perlu dibaptis ulang, direndam berapa lama? 15 menit. Biar dia buka mata di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi rohnya selamat. Ngeri saudara, orang kok puluhan tahun jadi Kristen gak berubah loh hidupnya. Lalu dia bilang lagi, Yesus tidak berubah karena itu aku pun seperti Yesus. Tidak berubah. Hati-hati saudara, kita harus berubah. Yesus tidak berubah tapi kita harus berubah. Ya, mari kita mengejar ya apa yang benar karena kita telah belajar mengenal Kristus. Masalahnya orang Kristen itu gak pernah baca Alkitab. Banyak yang datang, soalnya saya ini kalau baca Alkitab mesti ngantuk bu. Ya, jadi dia konseling sama pendetanya, Pak Pendeta saya kalau baca Alkitab kok ngantuk ya. Pendeta bilang, pertama dia datang, Pak saya tiap malam tidak bisa tidur Pak. Pak Pendeta bilang, berarti kau disuruh Tuhan itu untuk baca Alkitab tiap malam. Oh begitu ya Pak, iya tidak ada yang kebetulan. Minggu depan dia balik, puji Tuhan Pak Pendeta, gimana? Imannya luar biasa. Memang Alkitab itu obat tidur yang manjur. Saya kalau gak bisa tidur, saya buka Alkitab baru 5 menit langsung. Orang Kristen gak ngerti firman. Gak ngerti semua apa-apa itu tidak tahu. Banyak loh saudara, banyak loh. Ya, satu saat di sekolah minggu ada anak nangis, lapor ke papahnya, namanya Yosua. Kamu kenapa? Datang ke ruangan ibadah. Kenapa kamu Yosua nangis? Tadi di sekolah minggu aku dituduh merobohkan tembok Yeriko. Teman-temanku semua menertawakan aku sambil nunjuk, gurunya juga Pak. Masa guru ngomong begitu? Iya, tapi kamu tadi enggak keluar-keluar kan? Kamu belajar kan? Iya. Lalu dipanggil, sini papa ketemu gurumu. Kenapa itu? Yosua dituduh merobohkan tembok Yeriko. Gurunya ketawa. Kenapa ibu tertawa? Anak saya menangis loh. Anak saya itu tidak pernah bohong bu. Kalau dia bilang bukan dia, pasti itu bukan dia. Gurunya makin tertawa lagi. Memang bukan dia Pak. Lah terus kenapa Yosua yang disalahin? Ribut, mamanya datang, kenapa sih ini ribut-ribut ini loh, Yosua nangis dituduh begini-begini. Mamanya bilang, astaga Pak kayak gitu tuh, tinggal tanya lagi berapa kerugiannya berapa. Papa kan pemborong, besok papa bangun lagi tuh tembok. Ini kan ngeri ya saudara, karena orang tua tidak mengerti firman. Jadi nggak tahu bagaimana kita mau ajar anak kita mengerti kebenaran. Orang tua sendiri saya nggak pernah buka Alkitab. Makanya di channel YouTube saya setiap malam itu Mezbah Doa. Kita membahas dari kitab Kejadian pasal yang pertama. Ya saya bersyukur orang-orang ngomong puji Tuhan ibu, sejak ibu bahas dari kitab Kejadian pasal yang pertama, sekarang saya rutin bu. Kalau nggak ikut satu hari itu pasti besok saya cari episodenya karena sudah seperti drama Korea. Ya, puji Tuhan lah bisa menggantikan drama Korea. Jadi saya semangat saudara juga. Kenapa? Karena saya mendengar banyak orang-orang yang ada orang berkata, Bu saya ini majelis di gereja bu. Saya jadi Kristen puluhan tahun tapi saya baru mengerti kebenaran setelah saya ikuti channelnya ibu. Saya baru belajar mengenal tentang Tuhan. Mereka bersaksi, sekarang saya lepas rokok bu. Dulu saya paling malas lihat orang karismatik kalau nyanyi tepuk-tepuk tangan, nangis. Apa itu nangis-nangis? Kemarin saya wawancarain seorang bapak di Surabaya. Waktu dia sehat, ada seorang kakaknya kirim sama dia, nonton ini khotbahnya Debbie Basir. Istrinya juga mulai nonton. Istrinya bilang, Pak kita nonton nih loh Debbie Basir, nggak seneng sama Debbie Basir itu kenapa? Dikit-dikit nangis. Apa itu pendeta nangis terus. Lalu dia nggak dengar, tiba-tiba dia divonis kena kanker. Lalu dia harus berangkat ke Singapura, Malaysia berobat.
Ketika di sana dokter berkata tidak ada harapan. Lalu akhirnya dia sudah koma di ICU, saudara. Tuhan Yesus datangi dia secara pribadi. Waktu dia dirawat, istrinya tiap malam putar mesbah doa. Ya, putar mesbah doa. Ketika dia di rumah sakit, dia berbulan-bulan di rumah sakit. Tapi dia koma 3 hari gak sadar. Selama di rumah sakit sebelum dia koma, tiap malam istrinya putar. Jadi kita itu mesbah doa kan awalnya lagu dulu, saudara. Ya, kita nyanyi puji-pujian, ya. Ku pandang wajahmu dan berseru. Saudara bayangkan orang lagi dalam keadaan sakit kanker, divonis mau mati, dengar puji-pujian, nangislah dia kan. Baru dia ngerti itu nangis itu seperti apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan melawat dia 3 hari di ICU, tiba-tiba dia dapat penglihatan, Tuhan Yesus mendatangi dia. Dan akhirnya dia besok paginya bangun, dia sadar, dokter bilang tuh gak mungkin. Dan dia disembuhkan, saudara. Dia bilang, Ibu Debbie, sekarang saya tiap malam dengar mesbah doa, tiap pagi dengar mesbah syukur. Terus Bu baru nyanyi, sudah menangis. Saya bilang, sekarang Bapak rasa bagaimana indahnya menangis dalam Tuhan? Oh Bu, ngomong sama saya aja udah nangis. Makanya, beda orang itu kalau mengalami Tuhan. Ya, saya mau tanya yang sudah ikut channel saya berapa banyak, angkat tangan. Banyak, yang belum bertobat. Tolong jangan lupa subscribe, komen dan share. Ya, saya bersukacita mendengar orang berubah hidupnya, itu yang lebih menyenangkan Tuhan. Apa mujizat terbesar dalam hidup ini? Waktu hidup kita diselamatkan dan kita mengalami perubahan. Itu mujizat terbesar. Belajar untuk ya mengenal, karena kamu sudah menerima pengajaran di dalam Dia, ya. Ayat yang ke-21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kamu telah belajar mengenal Allah, kamu telah mendengar tentang Tuhan, kamu menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Saudara, yang namanya kebenaran, ayat ini berkata di dalam Yesus itu ada kebenaran. Dan kita ini harus memancarkan terang kasih Tuhan itu. Sehingga ayat yang ke-22 berkata, ya, bagaimana orang yang sudah mengenal kebenaran itu? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dapat dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita ini di dalam Kristus harus menjadi ciptaan yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, kita ini untuk menjadi manusia baru itu saudara gak bisa hanya dengan berdoa. Tuhan, ubah aku, simsalabim, abrakadabra. Ketika kita berdoa untuk menjadi manusia baru, contoh nih, kita kan harus tahu diri kita ya. Siapa yang paling tahu? Saya dulu ketika bertobat, aduh saya baca Alkitab saya baru temukan, waduh ternyata dalam diri saya ini banyak sekali dosa. Saya sudah berjumpa dengan Tuhan itu. Tapi saya mulai baca Alkitab, jangan marah, jangan iri hati, jangan ini, jangan ini. Waduh itu semua ternyata ada dalam diri saya Tuhan. Saya mau beresin hidup saya. Saya berdoa, Tuhan hari ini saya mau jadi orang yang tidak marah-marah Tuhan. Dalam nama Yesus saya puasa. Saya keluar kamar, adik saya maki-maki saya gak ada alasan. Lalu setan bilang, di sampingmu ada sepatu, lempar ke mukanya adikmu. Kalau dulu sebelum saya mengenal Yesus, saya ambil benar, saya lempar ke mukanya dia. Tapi saat itu ketika ya setan bicara begitu, Roh Kudus ngomong, jangan marah, tinggalkan panas hati itu. Kamu sedang berdoa supaya menjadi orang yang tidak marah-marah. Harap tenang, ini ujian. Amin. Saya baru mengerti dulu kalau orang ujian itu tulisannya harap ada ujian. Kenapa? Karena di dalam tinggal tenang itu terletak
kekuatanmu. Waktu saya mau balas dia, iblis lempar pakai sandal, lempar di mukanya dia. Roh Kudus ngomong, jangan, tenang, ini ujian. Saya bergumul tiap hari untuk bisa nggak marah. Anda yang paling tahu dengan dirimu. Apa dosa yang masih ada dalam kita? Itu nggak bisa simsalabim, kita harus bergumul menjadi manusia baru. Satu kali ada anak muda saudara, anak kos ini, dia kos di Jakarta. Dari luar pulau, ya namanya Joni. Tidak ada nama Joni di sini tuh? Aman ya? Kalau saya pakai Bambang atau Joko masih banyak di sini. Jadi kita pakai nama Joni yang aman saja. Dia datang di KKR, dia ini terikat dengan kemabukan, persinahan, judi, rokok semuanya. Begitu dia dengar firman, pendetanya bilang maju ke depannya mau bertobat. Dia lari dari belakang, dia dijamah Tuhan. Lari tersungkur, didoakan, saudara nangis, air mata keluar, air hidung keluar, air mulut keluar. Lalu akhirnya dia dijamah Tuhan, dia pulang. Terima, jadi manusia baru. Dia pulang, dia masuk ke kamar kosnya, dia gali tanah di belakang rumah. VCD pornonya, minuman, botol whisky-nya, kartu judinya, film pornonya, dia tanam semua di belakang rumah, dia taruh salib. Joni yang lama wafat. Tanggal sekian, jam sekian. Lalu temannya datang, Joni minum yuk. Tidak, Joni yang lama sudah mati. Sekarang yang ada Joni yang baru. Alah gaya lu gini-gini. Sebab perbuatan daging itu telah nyata. Wih Joni khotbah. Ya lolos dia dalam hal judi. Besok datang temannya lagi nawarin dia minum. Ayo minum Joni. Tidak, Joni sudah wafat. Hari ketiga pacarnya Joni datang pakai rok mini. Dia langsung rangkul Joni. Joni tengking dalam nama Yesus. Pacarnya bilang ngapain sih lu macem-macem. Langsung Joni bilang daging memang penurut, roh memang penurut, tapi daging lemah. Mulai cari ayat pembenaran firman. Akhirnya Joni jatuh lagi saudara. Dia jatuh dalam perselingkuhan. Temannya datang, John 3 hari lalu katanya lu sudah bertobat. Seperti Tuhan Yesus pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Joni pun bangkit hari yang ketiga. Saya mau kasih contoh dari ilustrasi ini apa saudara. Kita kalau mau jadi manusia baru, perjuangan. Bisa nggak jatuh lagi? Bisa, tapi jangan menyerah. Terus bangkit saudara. Ya, jangan menyerah. Dikatakan, ayo kita ini, mari saudara, kita menanggalkan semua hal yang berbau dosa, kita membuang segala yang tidak benar, kita harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena itu 25 berkata, buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jangan hidup dalam kebohongan. Bapak-bapak jangan suka berdusta. Ya, kalau engkau punya uang 1 juta, jangan bilang cuma 500.000. Amin bapak-bapak. Kok yang amin ibu-ibu ya? Bapak-bapaknya ada amin? Hati-hati loh ya. Tidak boleh ada uang sial di antara kita. Suami istri harus jujur dalam hal keuangan. Jangan ada dusta, makanya rumah tanggamu tidak diberkati. Ya, uang disembunyi di kaos kaki. Ya, susah saya bu, simpan uang setengah mati. Karena istri saya pintar cari uang. Saya taruh di kaos kaki, hilang. Saya taruh di lemari, hilang. Ya, makanya itu kemarin istri saya tanya, itu uang yang di rak buku tumpukan yang ke-10 di amplop merah uang apa? Uang sial. Kenapa sial? Udah gua umpetin lu temuin juga. Sial banget tuh duit. Jangan suka bohong. Ibu-ibu juga tidak boleh bohong. Terbuka apa adanya. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak ada dusta dan kebohongan. Hidup ini enak saudara. Kalau kita ini hidup dalam kekudusan, orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya. Siapa bilang orang kaya itu yang bahagia? Orang yang paling bahagia di dunia itu orang yang hidup dalam kebenaran. Ya, uang itu tidak dibawa mati. Tapi tidak ada uang bawaannya
Ya, ada yang bilang memang benar peribahasa berkata lebih baik ya gaji 10 juta disertai dengan ucapan syukur daripada gaji 1 juta dengan sungut-sungut. Yang lapar ketawa, yang tidak lapar nih ketawa, yang lapar tuh nggak ketawa, bingung dia ini ngomong apa. Ya, jadi orang itu kalau hidup dalam kebenaran tuh enak saudara. Tidak ada kebohongan, gak ada dusta. Kita ini mau dipanggil mati kapanpun siap. Amin. Siapa yang sudah siap mati? Amin, amin. Mau dipanggil mati siap, amin, amin. Giliran ditanya siapa yang siap mati? Tidak ada yang angkat tangan nih, padahal tadi ngomong amin. Saya tidak tanya siapa yang mau mati loh. Yang saya tanya yang sudah siap mati berapa banyak? Ya, saudara siap atau tidak kalau waktunya datang? Berangkat. Jadi daripada tidak siap lebih baik siap. Makanya buang dusta, berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Karena kita ini adalah sesama anggota. Di gereja jangan ada bohong-bohong, jangan ada dusta-dusta. Hiduplah dalam kebenaran, transparan, itu enak. Kalau saudara nggak seneng sama dia, datang ngomong, aku tuh nggak seneng loh sama kamu, karena kamu itu gini-gini. Oh gitu ya, sorry ya, maafin ya, iya aku mau berubah deh. Kan enak toh. Apalagi orang Jawa itu, kadang-kadang di mulut senyum, di belakang, nah begitu ya. Nggak apa-apa kok, bener nggak apa-apa, padahal pret. Ya, mending ngomong apa adanya, selesai-selesai daripada bohong. Pura-pura tertawa tapi hatinya itu tersandung. Ya karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita ini sesama anggota. 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tapi jangan berantemnya subuh, terus istrinya maaf ya, tunggu sampai matahari terbenam. Nah ini juga bodoh saudara. Nanti udah mau jam 6 sore, iya aku maafin kamu. Nah ini kan wagu. Jadi jangan ya, kita berdoa. 5 menit berantem, Tuhan tegur, berdamai. Suami istri berantem 5 menit cukup. Bilang amin. Ya, berantem 5 menit cukup. Bilang coba yang bawa istri bilang sama istrinya sama suaminya, kita berantem 5 menit cukup ya. Lihat istrinya masing-masing, lihat suaminya masing-masing, jangan lihat istri orang pak. Ya lihat istrimu sendiri. Supaya berkat Tuhan itu ada dalam rumah tangga kita. Ayat yang 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kita harus kerja, jangan minta-minta, jangan apalagi mencuri. Ada orang gak mau kerja, maunya cuma mencuri. Ingat ya, uang yang kita dapatkan dengan yang tidak halal itu percuma saudara. Ya, supaya kita harus kerja dapat membagikan sesuatu pada orang lain. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor di mulut kita, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang daripada kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah ini baru ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita sama-sama berubah. Kita mau bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengubahkan kita. Biar kita mau bilang malam hari ini, Tuhan kami telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari kita bangkit berdiri bersama.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta di Masjid tentang pengenalan akan Tuhan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Judul bacaan doa minta tolong terhadap musuh. Dalam ayat yang kedua, berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Di dalam ayat yang ketiga, perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Di mana kehidupan kita, terkadang kita menghadapi musuh dan setru kita. Tidak ada yang siap untuk menolong kita, tetapi Tuhan tetap menolong kita pada waktu tidak ada yang sanggup menolong kita. Doa dan teriakan kita sampai di telinga Tuhan. Maka dengan demikian, Bapak, Mama, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang keempat, karena aniaya orang fasik, sebab mereka melampiaskan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Ternyata tidak ada kesalahan yang Daud lakukan, tetapi ada banyak musuh yang mencari jalan untuk mau menjatuhkan Daud. Namun di dalam pribadi daripada Daud, dia tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dari situlah Allah melihat pribadi daripada Daud. Dia tulus hati. Di dalam ayat yang kelima, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Hati daripada Daud gelisah dan kengerian mengejar akan Daud. Namun dia percaya bahwa Tuhan tidak jauh daripada dia. Tuhan selalu menampingi dia. Tuhan menjaga dia dan mengeluarkan dia dari musuh dan setru. Dalam ayat yang ketujuh, di mana dia katakan, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Di dalam pilihan daripada Daud, dia memilih jalan untuk dia mau bertemu dengan Tuhan. Dia mencari dan mencari. Dia rasa gemetar kalau dia sendirian menghadapi musuh. Sehingga pada malam hari ini, dalam ayat yang ke-8, dia katakan, bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Ternyata apabila dia sendirian, dia akan melarikan diri dari hadapan musuh dan setru. Ternyata dia mau supaya dia bernaung atas kasih dan rahmat-Nya. Dia menang bersama dengan Tuhan. Mari Bapak, Mama, Saudara sekalian, kita selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita menang. Kita mencari Tuhan, di situ kita memperoleh ketenangan daripada Tuhan. Dalam ayat yang ke-9, aku segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Di dalam ayat yang ke-10 yang terakhir, di mana dia katakan, bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan.
sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita banyak musuh dan setru ingin mau menjatuhkan kita dalam pikiran, perasaan, pandangan kita. Ternyata apabila kita tenang bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan. Pasti Tuhan akan buka kepak sayapnya, menolong dan memberkati kita. Kemana saja kita pergi dan berada, Tuhan pasti akan menolong kita. Dengan firman ini, kita pulang di dalam firman, kita kuat di dalam firman, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun angin badai gelombang, tetap kita aman dalam perlindungan Tuhan. Mulai dari malam ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.